Coba sih. Masya Allah, ini senyum terusnya di kantor kita ya, Masya Allah. Baik, Mas Koko. Apa lo di sini? Mas Koko. Oke, sebelum kita mulai sama-sama sekalian, sebagaimana pepatah Mas Nita, sebagaimana pepatah masa kecil kita, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk mengeksplor Ustaz Hafiz Ali di sini, seperti yang ada pada yang kita tampilkan bersama, apa ada pasti fitur-fitur yang menarik dari Ustaz ini, maka saya akan mengajak diskusi, minta sharing dari Mas Koko datang ke semua. Beliau ada manajer Research and Development Syamil. Baik, apa kabar Pak? Mas? Assalamualaikum. Masya Allah. Mas Koko, apa yang mendasari tim RN Syamil meluncurkan pusat Al-Quran Al-Qudrasi? Barangkali Bapak, Ibu, adik-adik semua pernah punya dulu Al-Quran punya mereka ada referensi mereka tahun berapa ya? Tahun 2011 sama ya? Sekitar 10 tahun yang lalu. Sekitar 10 tahun yang lalu kita punya mushaf namanya Miracle. Ampak tebal begitu. Ada beberapa seri, ada Miracle the Reference, terus kemudian ada Miracle the Practice. Tapi sebenarnya itu sama seperti ini. Jadi ini beratnya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah ini isinya ada Quran per kata, ada terjemah juga per kata, terus kemudian ada konten-konten yang lain, ada hadis, ada doa dan lain-lain ada terjemahan. Nah ini waktu cukup diterimanya baik oleh masyarakat Indonesia. Cuma itu kita kan kalau dari area ini kan coba untuk menemukan masalah-masalah di produk kita. Nah salah satu untuk menggunakan kode suaranya, dia harus menggunakan pen. Sudah tebal harus menggunakan pen ya. Nah punya pen jadi harus ini punya pen ini dan harga pen ini sekitar 1 jutaan. Ya, 1 jutaan dan ini kalau misalnya baterainya habis bisa jadi kayak ponsel gitu. Nah cuma jadi mau tidak mau kita kalau misalnya memunculkan kode suara, baik itu terjemahan, kode-kode hadis, doa, itu harus ada pen. Sekarang masih pakai pen? Nah, ini masalahnya pen ini kan yang pakai keluarga. Keluarga kadang-kadang ada anak kecil, kemudian pengen coba juga. Itu kan nama juga produk elektronik dan rentan gitu. Betul. Ganti terus rusak, gampang rusak juga. Ya, gampang jatuh, rusak. Dan itu perkembangannya cepat sekali. Iya, dan jadi tidak efektif dan efisien untuk memunculkan kode suara. Maka dari itu kita mencoba mencari. Ya alhamdulillah kalau sekarang mungkin adik-adik, bapak dan ibu sudah diasing lagi dengan QR code gitu, QR code. Nah kita cukup punya ponsel. Saya waktu bapak dan ibu adik semua punya ponsel pintar yang bisa memindai QR code. Nah jadi si ponsel kita ini mengganti fungsi event, kan event. Jadi kan kalau kita kan pasti bawa mata kemana-mana, ponsel besar. Jadi bisa pakai ponsel apa saja, yang penting ponsel itu bisa memindai QR code cara memindai. Jika ada kamera, kemudian bisa memindai QR code kita pakai. Jadi kita nggak perlu lagi event jadi event ini tidak perlu lagi dan karena dengan QR code tidak bisa menghemat konten itu. Kontennya tidak harus banyak seperti ini, harus tebal dulu dan tidak usah sekarang tidak usah setebal itu cukup seperti ini. Jadi bandingkan kalau ini beratnya 2,5 kilo, beratnya 2,5 kilo, beratnya yang hanya sekitar 1,5 kilo. Jadi 1/5 dari Quran mereka, 1/5 dari Quran yang Masya Allah. Dan harganya juga jauh ekonomis. Ya. Itu nanti bisa dicoba.
Jadi kalau misalnya adik-adik bapak dan ibu, mungkin di sini lihat tim panitia yang pakai kaos itu kaos putih, di belakangnya ada QR code. Nah itu kalau misalnya sudah punya aplikasi untuk online QR code, oh surat tanda itu misalnya diarahkan. Itu kalau kesulitan untuk ini di kaosnya ada QR code ya, ada QR code di situ bisa. Oh siap. Yang kesulitan mengunggah itu informasi tentang Al-Qur'an ada lengkap di sana. Nah, cuma untuk memakai kalau misalnya sudah punya Al-Qur'an itu bisa di pembatasnya ada QR code. Ada QR code ya. Oh, di sebelumnya di pembatasnya juga sudah ada QR code. Kita bisa memindai di sini dulu, nanti akan diarahkan ke Play Store. Ke Play Store nanti untuk menginstal yang namanya QRC Channel. QR code reader. Jadi QR code reader Channel. Jadi QR code reader Channel. Jadi Channel itu punya aplikasi khusus QR code, memindai QR code itu untuk berbagai Al-Quran Channel. Karena sebenarnya Al-Hifaz ini bukan satu-satunya yang mempunyai konten suara. Ya, jadi ada juga beberapa Al-Quran lain, misalnya Al-Quran Makomat. Oke, sambil ya. Makomat konten suara. Nah, ini kita menghadirkan khusus untuk para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran, kalau misalnya kan kadang-kadang ya, kita itu kadang-kadang para penghafal Al-Quran itu berjamaah kan harus murojaah setiap hari. Tapi kan kadang-kadang kita tuh capek gitu, udahlah murojaahnya pengen dengan suara aja. Nah, jadi kita bisa pakai QR code ini, cukup pakai QR code Channel. Kayak gini QR code-nya seperti ini. Siap. Oke. Terus kemudian nanti setelah itu akan muncul beberapa mushaf yang bisa dipindai. Oh, ada apa di sini? Ada perangkat dan umroh, ada mushaf hijrah, ada makomat, ada bukhoro, ada Al-Hifaz. Nah, bisa dipilih Al-Hifaz. Siap. Mas Koko, sebelum berlanjut ke QR code kita nyoba, saya mau nanya dulu, mau bedah produknya dulu apa ya? Oke. Apa yang membedakan antara mushaf Al-Hifaz dengan mushaf sejenis? Mushaf lainnya? Kalau misalnya bisa dilihat nanti bapak dan ibu ada semua kalau sudah punya Al-Hifaz. Jadi ini mushaf apa ini ada blok warnanya. Siap. Ada blok warna, ada 4 blok warna. Jadi 4 blok warna dan warna-warnanya itu adalah warna-warna pastel. Jadi warnanya tidak terlalu mencolok dan Qurannya juga kan tipis. Jadi Quran khusus untuk kertas Al-Quran halal. Jadi kalau dia itu sudah bersertifikasi halal. Nah, ini kalau kita mau menghafal murojaah, kan biasanya kita melihat mushaf itu kan bukan 5 menit 10 bisa bisa bahkan 1 jam gitu. Nah, kalau kita misalnya warnanya terlalu kontras, terlalu terang, itu maka bisa lelah. Maka dari itu kita pilihkan Quran Al-Hifaz ini menggunakan PPT khusus buat Quran. Jadi kalau kena sinar, ini kan lumayan lampunya terang ya. Tidak memantul. Ya. Jadi dia menyerap cahaya. Jadi si cahaya lampu seterang apapun berarti kalau kan nggak terang juga. Tapi ini bisa dilihat sendiri tidak memantul. Kalau misalnya pakai kertas HVS biasa atau kertas yang mengkilat, kertas majalah, nah itu akan memantul. Nah, pantulannya itu ke mata kita, kalau misalnya dilihat dalam jangka waktu yang lama, itu membuat mata kita lelah. Betul. Jadi kita bikin TV dan ini ada blok warna, tapi blok warna pastel. Jadi ini ada warna-warna primer sebenarnya hijau, kuning, biru, dan ini sebenarnya merah, tapi di sini karena pastel, jadinya seperti warna magenta. Nah, ini cuma 4, satu halaman cuma 4 warna. Jadi ini sesuai dengan kebiasaan para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran kan itu biasanya menghafal itu subuh, zuhur, asar. Nah, biasanya maghrib ke isya. Misalnya isya saja. Karena waktu maghrib itu pendek, jadi kadang-kadang disatukan gitu. Makanya kita cuma sajikan 4. Jadi untuk menghafal 1 halaman atau mengulang 1 halaman cukup di waktu-waktu sholat. Jadi kalau di waktu-waktu sholat ini sudah kita dapat
kita pilihkan. Dan kalau misalnya ingin mengetahui artinya, karena kadang-kadang para penghafal Quran ada yang sudah tahu artinya, tapi ada juga yang banyak yang belum tahu. Nah, ini bisa membaca terjemahannya, dan terjemahan ini ada dua versi. Kalau di sampingnya full terjemah dari Kementerian Agama. Ya. Nah, kalau di bawah, tepat di bawah itu terjemah per kata. Terjemah ada dua, ya. Terjemah benar dan ada terjemah per kata, ada terjemah versi Kementerian Agama. Nah, menariknya walaupun ini terjemahannya per kata, ini bersambung. Jadi kita tetap akan tahu ini dari kata apa sampai kata apa, karena ini adalah terjemahannya per kata. Siap. Jadi penghafal Al-Quran diberikan alternatif membaca terjemah versi logat dan kalimat atau yang per kata seperti itu. Dan kemudian di sisi-sisinya ini ada QR code. Nah, QR code kemarin kemudian akan dipilih dengan QR code ini yang nantinya akan memunculkan suara. Jadi kalau misalnya kita kan ada orang-orang yang cepat hafal justru dengan mendengarkan. Jadi cukup dia mendengarkan bisa cepat hafal. Tapi ada juga yang harus baca. Dan di sini juga tidak seperti kita kan juga punya musafah yang lain itu Iqra. Nah, kalau Iqra itu ada checklist. Nah, tapi ini tidak ada checklist. Jadi kita bisa memanfaatkan jari-jari tangan aja untuk mengulang satu bab ini berapa kali gitu. Jadi kan kalau orang-orang yang kinestetik, orang-orang yang gaya belajarnya kinestetik suka menggunakan ulangan ini gitu. Nah, dia bisa menggunakan tangannya aja untuk menandai bahwa dia sudah berapa kali mengulang hafalan. Karena kita juga pernah melakukan FGD. FGD itu guru-guru metode umum di sekolah bintang madani. Mereka memberikan testimoni bahwa sebagian besar mereka tidak lagi menggunakan centang kotak-kotak untuk menandai bahwa mereka sudah berapa kali mengulang. Seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kami memutuskan, tapi untuk anak-anak mereka tetap. Jadi untuk anak-anak sekolah, para guru itu tetap merekomendasikan anak-anak untuk tetap memberikan centang-centang karena dia tahu mereka sudah berapa kali menghafal. Tapi kalau gurunya tidak lagi. Maka dari itu kami membuat alternatif selain Ikron yang tetap ada kotak-kotak centang. Ini kita kasih tipes yang tidak tercentang, sehingga para penghafal Al-Quran bisa menggunakan jari-jari tangan dia. Cara untuk mengulang kali mereka sudah seperti itu. Dan di bawahnya juga ada motivasi Quran. Siap. Jadi seperti mereka dipadatkan ya. Iya, jadi di bawah itu tidak ada tulisannya, tapi kalau misalnya kita scan nanti ada suara audio tentang motivasi Quran. Jadi kan kadang-kadang kita kan capek, lelah, atau kadang-kadang beberapa orang tuh kan aku rasanya malas itu untuk pekerjaan. Nah, ini ada motivasi Quran, kita bisa scan dulu, kita bisa dengar. Biar motivasi untuk pekerjaan apa kita bisa. Baik, masya Allah. Dan yang menarik ini Qurannya ini tuh in-one design, bolak-balik. Tuh in-one design. Jadi ada sisi yang menampilkan ini namanya paper cut. Jadi kayak potongan kertas ya. Jadi kayak potongan kertas tapi ada fotonya. Jadi ini sisi kreatif. Sedangkan ini adalah sisi yang seperti kebanyakan Quran. Jadi sesi reliknya di sini ini menampilkan Al-Quran Karim seperti itu, huruf Arabnya. Sedangkan sini sisi movie ya. Iya, jadi ini ada dua jenis. True di apa? Kan kita Al-Quran itu kan kadang-kadang pertama ibu misalnya kalau ke kajian, misalnya mereka pengen pakai baju merah gitu, jadi matching gitu. Makanya dapatnya mau warna merah. Dan di sini tetap ada sisi kreatif ya. Ini sebenarnya cukup bisa dipadu-padankan dengan warna apapun seperti
Jadi ada dua sisi sampul, dan ini masih jarang. Jadi masih jarang mushaf yang menggunakan dua sisi yang berbeda. Dan ini ada 4 warna. Ada 4 warna. Ini ada warna magenta, warna hijau, dan warna hitam. Mau diulangi? Jadi kita pilih dari warna-warna yang sedang tren di tahun 2023. Jadi semuanya adalah warna-warna yang sedang tren, tapi tidak terlalu mencolok. Jadi sebenarnya memang kalau ini kan magenta lebih cocok untuk ibu atau perempuan gitu. Tapi untuk laki-laki juga tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kita tampilkan beberapa warna, tapi tetap cocok untuk laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang suka ya pengajian, pengen bawa mushaf terus matching sama warnanya, bisa pakai beberapa mushaf kayak gitu. Baik, masya Allah. Baik, Dan yang satu lagi, ya terjemahannya itu juga tematik. terjemahannya. Terjemahannya tematik, jadi terjemahannya itu sudah dikumpulkan berdasarkan pokok bahasa tertentu. Misalnya ada kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi kecil Nabi Yusuf. Jadi di sini ada gitu. Misalnya seperti ini, sikap kaum kafir Mekah terhadap risalah Nabi Muhammad. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi kita juga tahu terjemahan ini sebenarnya bicara tentang apa gitu. Jadi ini terjemahannya bukan terjemahan biasa juga, ini tematik. Sudah ada pengelompokan sesuai pokok bahasa. Baik, cukup lengkap dan jelas, dan ternyata saya baru tahu kalau ini seperti kontennya mereka defense ya dipadatkan dalam satu ini kecil seperlimanya, berarti harganya juga seperlimanya ya. Iya, seperlimanya berarti seperlimanya konten setara, dan kita nggak perlu lagi bawa event. Nggak perlu bawa event. Selama ada ponsel yang bisa memunculkan QR code, memindai QR code, terus kemudian bisa ya ada stikernya juga, ada kameranya juga. Ya. Jadi ya misalnya satu keluarga, misalnya cuma punya satu, udah HP sekeluarga asal diberikan dipasang NFC sama itu tetap bisa pakai. Ya. Jadi pokoknya di ponselnya sudah bisa. Ya. Kita coba aja ya. Kita coba. QR code-nya seperti apa? QR code-nya kecil. Dapat pakai beneran apa enggak? QR code-nya kecil, tapi ketika dipindai cukup masih bisa muncul. Siap. Nah, kalau ini ada kayak gini, ada bagian tengah, ini kita sentuh. Nah, ini langsung ada kayak gini kan? Ya, langsung pindah. Nah, ini bagian kotak ini langsung kita scan. Nah, nanti dia langsung muncul suaranya. Kita tekan play aja. Oh gitu. Oke, bisa membantu nih kalau Fatih memunculkan isi dalamnya sambil teman-teman juga sedang mendapatkan maksud, bisa dilihat dulu. Silakan. Oh, masya Allah. Langsung muncul sahabat sekalian, Bapak Ibu yang berada di Zoom di rumah, di mana kalian berada. Suaranya tuh hanya empat dari 4 ini. Jadi ini kan ada 4 airport, 1, 2, 3, 4. Jadi satu airport ini berarti satu blok itu untuk jadi memang tujuannya kenapa kita bagi menjadi 4, karena itu sesuai dengan kebiasaan para penghafal Al-Quran. Jadi mereka biasanya tidak menghafal full semua baris. Jadi hanya satu blok warna. Jadi bisa ulang cukup dengan menggunakan aplikasi. Ya, bisa dia pakai event harus dibeli, harganya juga ternyata sesuatu dan sekarang cukup gratis ya itu ya Ustaz. Mas Koko, dapatnya bisa di-download gratis ya? Iya, yang kiasinya bisa di-download. Kiasinya ya? Kiasinya bisa di-download, tapi QR code-nya ada di mushaf. Jadi sih kan QR code ini kan kayak semacam lubang kunci di pintu. Pintu maksudnya. Terus kemudian udah kontennya keluar kan suara di sini.
Nah, si aplikasi ini KRC itu kayak semacam kunci buat kita gitu. Dan memang harus pakai KRC Syamil, tidak bisa pakai QR code sembarangan. Karena kan namanya juga kunci, seperti kunci pada umumnya kan, kunci kan tidak harus pas dengan pintu tertentu gitu. Nah, ini kita pakai KRC, kemudian kita gunakan untuk memindai berbagai QR code di sini, ya udah bisa terbuka. Itu jadi orang-orang yang ingin menghafal atau lebih mudah menghafal dengan menggunakan bisa menggunakan KRC ini, aplikasi ini. Atau kalau misalnya kita juga belum menghafal gitu, tapi ingin tahu bagaimana cara membaca yang benar, bisa. Jadi cukup dengarkan aja suaranya, terus jawabnya langsung baca Al-Qurannya. Lambang khusus. Iya, jadi walaupun ini memang khusus untuk menghafal Al-Quran, bagi para pemula yang sedang belajar, kalau misalnya memang belum lancar baca Al-Qurannya, jangan bisa pakai aplikasi ini. Bacanya sudah benar atau belum, kayak gitu. Oke. Masya Allah. Baik, sahabat saya luar biasa. Sekecil itu membawa insya Allah manfaat besar ya, dan tidak usah cukup dengan satu pusat saja bisa. Karena kan seperti ini kan kita mengikuti tren teknologi. Tren teknologi itu kan semakin lama semakin murah. Kalau dulu kan ponsel mungkin agak dikit, atau kita semua yang pernah punya ponsel yang cuma punya buat SMS itu kan harganya kan mahal. Tapi fiturnya ya gitu aja. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan ponsel yang harganya sejutaan, 2 jutaan, juga multimedia, bisa video, ada kameranya gitu. Nah, kita bisa mengikuti teknologi seperti itu, kita menghadirkan produk yang sesuai dengan teknologi terkini, tapi dari segi harga cukup terjangkau. Oke, Masya Allah, luar biasa ya, Mas Koko. Mudah yang hari ini diterangkan oleh Mas Koko sekali tidak membebaskan kita. Nanti nanya langsung aja sambil datang ya, yang jelas download dulu PIC-nya, sambil Quran. Musafnya sudah bisa didapatkan karena baru disebar dan cocok sekali menjelang Ramadan. Sambil menghafal, sambil belajar lancar, yang belum lancar juga bisa belajar di situ. Tapi tetap harus ada guru ya tentunya. Tapi ini salah satu impian kita ya, sampai sekalian untuk belajar menghafal Al-Quran. Mas Koko, terima kasih banyak Mas Koko, Masya Allah. Saya tadi memberikan buat dari teman-teman, mudah-mudahan jelaskan Mas Koko tidak memuaskan. Biar bicaranya yang lihat begininya Syamil Quran. Sekali lagi terima kasih Mas Koko sudah menjelaskan secara singkat pada jelas tentang musafah apa yang di harganya berapa sih? Berapa ya? Tahu mana tahu nih. Dan di kelasnya cukup murah. Boleh saya sebutkan? Bapak Ibu, harganya hanya Rp78.500. Rp78.500. Ukurannya A5 dan tadi kontennya sepadan Meritor Reference. Berarti kalau nilai